Selanjutnya hadis nomor 328 dan hadis nomor 3 hasan li ghairihi. Dia derajat hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Hadis yang dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sittu majalis al-mu'minu dhaminun 'ala Allah ta'ala ma kana fi syai'in minha fi masjidi jama'ah wa 'inda maridin aw fi janazatin aw fi baitihi aw 'inda imamin muqsitin yu'azziruhu wa yuwaqqiruhu aw fi mashhadi jihadin." Hadis ini riwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Bazzar juga meriwayatkan, ya. Hanya saja sebagaimana tadi masih perselisihan pendapat ulama tentang hadis ini, tapi Syekh Albani mengangkatnya menjadi hasan li ghairihi karena ada beberapa riwayat yang menguatkan. Terjemahannya adalah, kata Nabi SAW, ada 6 majlis di mana seorang mukmin diberi jaminan oleh Allah Ta'ala selama dia berada pada salah satu dari majlis tersebut. Sudah jamin, ya. Allah SWT berikan jaminan keselamatan, rezeki, kemuliaan selama dia berada di salah satu dari 6 majlis ini. Yang pertama, di masjid saat berjamaah. Anda sudah dapat kemuliaan itu. Ini inti bahasan kita. Yang kedua, di sisi orang sakit lagi menjenguk atau menemaninya. Yang ketiga, bersama jenazah, mengurus, memandikan, mengkafani, mensolati sampai menguburkannya. Yang keempat, di rumahnya, sedang berada di rumahnya. Ada putnot nomor 358, ya. Yang dimaksud dengan rumahnya yakni duduk di rumah menghindari keburukan sebagaimana dalam hadis Muadz yang ditunjuk oleh penulis dengan lafaz au qa'ada fi baiti fasalima wa saliman nasu minhu, atau dia duduk di rumahnya sehingga dia selamat dan orang lain juga selamat darinya. Nanti kita rincikan insyaallah. Jadi yang pertama di masjid sholat berjamaah, yang kedua di sisi orang sakit, yang ketiga bersama jenazah, yang keempat di rumahnya, yang kelima di sisi seorang pemimpin yang adil. Syaratnya itu, pemimpin yang adil, lalu dia sibuk membantunya dan memuliakannya. Dan yang terakhir yang keenam adalah di medan jihad. Di medan jihad. Ya. Ini teman-teman sekalian hadis yang luar biasa, hadis yang mulia sekali. Kalau Anda sudah pernah dengar, alhamdulillah. Kalau Anda belum pernah dengar, maka bergembiralah dengan isi hadis ini. Kita akan coba bedah. Potongan pertama hadis adalah sittu majalis, 6 majelis. Tentu di sini sebagian ulama mengatakan tidak tertutup ada majelis-majelis yang lain, ya. Seperti misalnya majelis ilmu misalnya. Karena di sini tidak disebutkan majelis ilmu, majelis ilmu punya keutamaan banyak sekali, gitu kan? Itu juga mungkin masuk, tapi di sini bukan pembatasan 6 saja, tapi tentu bisa saja majelis lain, ya. Itu potongan pertama. Potongan kedua, al-mu'minu dhaminun 'ala Allah Ta'ala ma kana fi syai'in minha. Seorang mukmin akan mendapatkan jaminan dari Allah selama dia berada di salah satu dari 6 majelis tersebut. Dan makna menjamin, saya sedikit sudah singgung tadi, adalah dijamin keselamatannya, dijamin rezekinya, ya, dijamin diterima permintaannya. Seperti itu. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah seperti menjadikan ini sebagai syarat agar hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama dari sahabat ridwanullahi alaihim itu mereka selalu peduli sekali dengan hadis-hadis seperti ini, dan mereka jadikan ini sebagai ajang untuk bertawassul, untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka kalau ada masalah-masalah yang mereka sedang hadapi, mereka cari hadis-hadis seperti ini. Lalu mereka amalkan, diniatkan supaya masalahnya selesai. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin akan diberikan jaminan dia, keselamatan, ya, selesai dari permasalahannya, rezekinya dan segala macam. Ya. Ini potongan yang kedua. Potongan yang ketiga kita langsung masuk ke 6 masalah ini. Tapi saya jadikan sebagai mutiara yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dari potongan yang ketiga, keutamaan yang ketiga ini ada 6 poin, yaitu sholat berjamaah di masjid. Nah, ini dari inti bahasan kita. Jadi dari awal ini, dari kitab sholat kita sudah bahas terus keutamaan orang sholat, ya. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menekankan sekali tentang sholat di masjid. Sholat di masjid, sholat di masjid. Ya, selalu sholat di masjid. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan masjid kecuali dalam keadaan safar misalnya, ya, atau betul-betul beliau sakit. Kalau enggak, mereka tidak tinggalkan. Bahkan saya bilang tadi, para sahabat ridwanullahi alaihim berkata,
seseorang di antara kami ditopang oleh temannya untuk masuk ke dalam shaf sambil sholat sambil dia pegang pundak temannya. Saking tidak maunya kehilangan sholat berjamaah. Bahkan diriwayatkan dari beberapa sahabat radhiyallahu anhum mereka berkata, kami tidak melihat ada orang yang ketinggalan sholat berjamaah yang tidak punya udzur kecuali munafik tulen. Ya, sengaja dia tidak sholat berjamaah tidak ada udzurnya, gitu kan? Bukan karena kejahilan, bukan karena sakit, bukan karena tertidur dan segala macam udzur yang tadi sudah sempat kita singgung. Jadi teman-teman sekalian, ini yang jadi inti bahasan, yaitu sibuk dengan berjamaah di masjid. Ya, tentu satu rangkaian itu ya. Datang sebelum azan atau pas azan supaya kita tetap bisa menjawab azan, dapat keutamaan, kita bisa sholat qobliyah, bisa doa antara azan dan iqamah, tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu wa inda marid, dan pada saat di sisi orang sakit, baik dia menjenguknya atau dia ya menemani. Biasanya ada anak menemani ibunya atau ayah yang sedang sakit, itu masuk dalamnya. Atau seorang istri menemani suaminya, atau suami temani istrinya, atau orang tua temani anaknya. Ini semua punya keutamaan tersendiri. Ya. Ada sebuah hadis ya, Nabi SAW yang mulia bagi orang yang menjenguk orang sakit. Sebenarnya cukup banyak hadisnya ya. Cukup banyak hadis yang berhubungan dengan masalah-masalah ini. Tapi diantaranya ada hadis. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dan semua menyatakan sahih, yang bunyinya kata Nabi SAW, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslimi masha fi khirafatil jannati hatta yajlisa fa idza jalasa ghamarathu ar-rahmah fa in kana qudwatan shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi atau hatta yumsiya. Wa in kana masa'an atau wa in kana masa'an shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbih." Dengar baik-baik hadis ini teman-teman. Terjemahannya, apabila seseorang menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, ya, di sini ada pembatasan akhahul muslim, saudaranya muslim. Kalau ada yang tanya, boleh nggak jenguk orang non-muslim? Boleh saja, tapi keutamaan ini dibatasi dengan akhahu muslim, saudaranya muslim. Maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sampai dia duduk. Ya, bisa bermakna kata ulama hadis, nanti setiap jenguk orang sakit ini dia balas oleh Allah SWT dengan buah-buahan di surga. Apabila sudah duduk, pada saat dia datang ya di situ, lalu ngobrol, mendoakan misalnya ya, membawakan sedikit makanan, membahagiakan orang yang sakit ini. Apabila dia sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Rahmat karunia Allah. Terus turun kepada dia. Ya. Allahu a'lam seperti apa, tapi bahasa ini sudah cukup menggetarkan hati orang beriman sebenarnya. Turun padanya rahmat dengan deras. Apabila ia menjenguk saudaranya itu di pagi hari, maka 70,000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga tiba sore hari. Jadi walaupun Anda cuma jenguk orang sakit, kerabat atau bukan kerabat, Anda datang hanya 5 menit misalnya. Datang karena mungkin ramai yang menjenguk, Anda datang di situ duduk sebentar, ya. 5 menit saja. Anda pergi itu di pagi hari, maka mulai pagi itu sampai sore. Berapa jam itu sampai sore? Ya, dari pagi, misalnya Anda datang jam 8 pagi, Anda tinggal tiba sore misalnya jam 4 sore. Itu berapa jam? 8 jam Anda didoakan oleh 70,000 malaikat. Padahal cuma ziarah atau jenguk orang sakit cuma 5-10 menit. Cuma setengah jam. Ya. Yang penting dia sudah datang di pagi hari, maka malaikat doakan dia. Sudah katakan, apabila menjenguknya di sore hari, maka 70,000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Jadi sama sore hari. Walaupun dia cuma datang jenguk setengah jam, 1 jam, maka dia pulang setelah itu, tetap malaikat 70,000 jumlahnya, bukan 1-2. Satu malaikat sudah cukup mendoakan kita. Mendoakan dia sampai pagi. Ya. Ini keutamaan luar biasa. Tapi sayang, banyak orang yang menyia-nyiakan masalah seperti ini. Ya. Lebih sebentar lagi kalau dia mau dapatkan pahala, dia membaca doa. Ya. Sebagaimana Nabi SAW kalau menjenguk orang sakit, beliau membaca, La ba's tahur insyaallah.
Tidak mengapa, semoga sakitmu itu membersihkan dosa-dosamu insya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita tanamkan dalam dirinya semangat supaya dia bisa sembuh. Supaya ini dia sadari akan jadi pembersihan dosa-dosanya. Gitu kan. Juga ada hadis yang mulia. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan Abu Daud yang kata Nabi SAW, siapapun yang menjenguk orang sakit, kemudian dia baca di sisinya 7 kali, As'alullahal azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arshil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Laki-laki yashfiyaka, kalau perempuan yashfiyaki. Mudah sekali dihafal. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka atau ayyashfiyaki. Kata Nabi SAW, kalau orang membaca ini di sisi orang yang sedang sakit, maka Allah pasti akan 7 kali ya, maka Allah pasti akan sembuhkan selama ajalnya belum datang. Selama ajalnya belum datang. Ini keutamaan yang luar biasa gitu ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan orang-orang yang menjenguk orang sakit, dan banyak sekali sebetulnya, banyak sekali hadis ya berhubungan dengan masalah menjenguk orang sakit ini. Mungkin harusnya ada bahasan sendiri masalah ini ya. Tapi saya tambahkan juga hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan hakul muslim alal muslim sit. Haknya muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Hadis ini riwayat Muslim ya. Hadis sahih. Qila wa ma hunna ya Rasulullah, dikatakan kepada beliau, apa itu wahai utusan Allah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau bertemu dengan saudara muslim maka ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan kalau dia undang kamu datanglah selama bukan kemaksiatan. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihatmu, berikan dia nasihat. Wa idza atisha fahamidallah fashammithu. Dan kalau dia ya, bersin kemudian dia memuji Allah mengatakan alhamdulillah, maka doakan dia, katakanlah yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Kalau perempuan yarhamkillah, ya, ka dan ki bedanya, semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit jenguk dia. Ini berhubungan dengan bahasan kita. Wa idza mata fattabi'hu, dan kalau dia atau fatbi'hu ya, fa'atbi'hu, kalau dia mati maka antarlah jenazahnya itu. Antarlah jenazahnya itu. Jadi ini keutamaan yang luar biasa berhubungan dengan masalah menjenguk juga orang sakit ya. Dalam hadis yang riwayat Muslim juga, Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit namun engkau tidak menjengukku. Lalu ia berkata, ya wahai Rabb, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan alam semesta? Maka Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku fulan sakit tapi engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bila menjenguknya niscaya engkau akan mendapatiku ada di sisinya? Jadi ini keutamaan lain ya. Daripada apa? Satu tadi hadis saja yang pertama kita sebutkan sudah luar biasa, apalagi ditambah dengan hal ini gitu ya. Dari 70.000 malaikat mendoakan itu luar biasa gitu. Kemudian juga Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kunjungi orang yang sakit dan ikuti jenazah, antar jenazah itu. Karena itu akan mengingatkan, keduanya mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat. Mengingat bahwasanya sehebat apapun manusia itu pasti akan otomatis dia meninggal dunia, dia pun bisa sakit ya. Sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai bahan muhasabah. Juga disebutkan dalam hadits Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda 5 perkara yang barang siapa melakukan salah satu darinya akan mendapatkan jaminan dari Allah. Di sini sudah kita bahas sebelumnya tadi ya. Hadis yang pertama tadi yang kita atau hadis yang sebelumnya yang sempat kita singgung ya atau sempat bahas, yaitu barang siapa yang menjenguk orang yang sakit. Ya sebagaimana hadis yang sudah kita bahas 328 ini. Seperti itulah ya. Juga Abu Hurairah meriwayatkan dari anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit atau menziarahi saudaranya karena Allah, maka ada malaikat yang memanggil dari langit, sangat sempurna atau baguslah perkara perbuatanmu itu, dan semoga dipermudah urusanmu, dan bersiaplah dengan tempatmu di surga. Hadis dihasankan oleh Albani dan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya, jadi ini keutamaan yang luar biasa banyaknya gitu ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang disebutkan yang ketiga yaitu fi janazah. Ya.
Jadi ada 6 perkara tadi, 6 majelis. Kalau kita ada di dalam majelis itu, maka kita akan berada di bawah jaminan Allah SWT. Yang pertama adalah di masjid berjamaah, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga sekarang kita masuk wafi janazah. Jenazah ini yang paling sempurna adalah ikut mengurus jenazahnya, ya. Laki-laki dengan laki-laki misalnya, ya. Perempuan sama perempuan mengurus jenazahnya. Maka dia mengurus dari memandikan, ya. Makanya perlu juga seorang muslim belajar tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah, kemudian mengkafani, ya, mensolati dan juga menguburkannya. Kalau Anda tidak bisa begitu, ya mungkin karena sudah banyak yang urus jenazahnya atau Anda tidak kenal, maka minimal jangan kehilangan 2 hal, yaitu yang pertama mensolati jenazahnya dan mengantar ke pemakaman di kuburan, ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, siapa yang mensolati jenazah dalam hadis sahih, maka dia akan diberikan 1 kirot. Dan siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan, maka dia juga akan diberikan 1 kirot. Artinya, kirot ini ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, seperti apa hitungan kirot itu? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud, pahala yang sangat besar. Soal jenazah cuma 4 kali takbir. Allahu Akbar, tanpa iftitah, tanpa surah, cuma Al-Fatihah saja. Takbir yang kedua, Allahu Akbar, cuma baca salawat Ibrahim yang dibaca di tahiyat. Takbir yang ketiga, mendoakan semua. Takbir keempat, salam. Sebagian ulama menambahkan boleh mendoakan diri sendiri. Hanya itu saja, dapat 1 gunung pahala. Ya, makanya jangan sia-siakan kalau di masjid lagi ada sholat jenazah, maka ikut sholat. Ya, ikut sholat. Ada orang kadang-kadang buru-buru sekali. Habis sholat buru-buru keluar, zikir aja belum. Sholat jenazah kalau ada tidak disolati. Ya, ini kerugian bagi dia. Ada kesempatan ngantar-ngantar ke kuburan. Ya. Ini pahalanya juga 1 kirat. Kemudian yang keempat, au fi baitihi. Ini juga mendapatkan jaminan dari Allah SWT. Atau dia tinggal di rumahnya. Ternyata subhanallah, apa yang sekarang diterapkan di masa pandemi, lebih banyak orang disuruh dalam rumahnya atau di rumahnya, itu adalah bagian daripada syariat kita. Jadi walaupun tidak ada pandemi, kalau tidak ada hajat mendesak, Anda lebih baik di rumah. Tidak usah keluar gitu. Ya, ini sekaligus peringatan dan teguran bagi orang yang banyak membuang waktunya di luar rumah tanpa ada manfaat, kecuali Anda ada manfaatnya. Anda sedang ziarah saudara muslim, Anda sedang menuntut ilmu, Anda sedang mencari rezeki, ya, menjenguk orang sakit, beda. Ya, atau Anda bertugas, ya, tugas yang ditugaskan oleh pemerintah atau kantor atau apa saja, itu berbeda. Tapi kalau orang buang-buang waktu, hanya sekedar menghabiskan waktunya misalnya di mall, ya, dari pagi, awal mall buka, dia yang paling pertama di pintu gerbang mall, ya, pulangnya nanti sudah mau tutup, hanya kenapa? Mau tunggu makan siang, mau tunggu makan malam. Buang-buang waktu yang tidak ada gunanya. Pergi ke mall akhi dan ukhti kalau ada keperluan. Pergi dan to the point, pergi belanja. Kalau butuh makan, habis itu pulang. Ya. Karena sudah kita jelaskan juga di pasal sebelumnya, bagaimana sisi bumi ini yang paling Allah cinta adalah masjid. Dan yang paling Allah benci adalah pasar. Dan kita sudah jelaskan bagaimana pendapat atau saran ulama agar tidak ke pasar kecuali dalam keadaan darurat. Dia pedagangnya misalnya, dia harus dagang mencari rezeki, itu gak ada masalah. Atau memang pembeli dan pembeli pada poinnya. Dia beli datang, langsung beli langsung selesai. Seperti itulah. Ya. Jadi ini juga masuk dalamnya. Makanya tinggal di rumah di sini, sudah jelaskan tadi, saya sudah bacakan footnote-nya, ditambahkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata beliau, makna daripada di rumahnya adalah sejalan dengan hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang berbunyi kata Nabi SAW, au qa'ada fi baiti fasalima wa salima an-nasu minhu. Kalau orang tidak ada kerjaan, maka dia duduk di rumahnya. Dia selamat dari kejahatan orang, orang lain juga selamat dari kejahatan dia. Ini bagian daripada agama, ya. Kemudian selanjutnya, au 'inda imamin muqsitin yu'azziruhu au yuwaqqiruhu. Ini yang kelima. Atau dia berada di sisi seorang pemimpin, tapi syaratnya muqsit, bukan fasik. Ya. Muqsit artinya adil, saleh. Pemimpin ini orang yang baik. Kita justru selalu bersama dia. Ya. Coba memberikan dukungan-dukungan, apa yang kita bisa berikan. Karena di sini di hadis dikatakan yu'azziruhu. Ya, yu'azziru artinya dia membantunya. Wa yuwaqqiruhu, dan dia memuliakannya. Ya, membela pada saat dia terzalimi, ya, memberikan saran-saran masukan yang baik dan seterusnya. Termasuk juga dalam hal ini adalah mendoakannya. Makanya Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau seandainya kumpul beberapa sahabat, kalau seandainya kalian punya doa yang mustajab, apa yang kalian harapkan? Kata orang-orang di sekitar Umar, ada yang mengatakan saya berharap bisa
ya, diberikan harta banyak saya sedekah, ada yang mengatakan saya berharap bisa berjihad, saya berharap begini dan begitu banyak mereka sebutkan. Yang jelas waktu Umar bin Khattab selesai mereka semua sampaikan, Gideon Umar mengatakan kalau saya berharap ya kalau ada doa saya pasti yang mustajab, saya akan minta agar ya Allah saya akan minta untuk pemimpin muslim agar dia menjadi baik. Karena kapan dia baik, baiklah seluruh masyarakat. Jadi kapan Anda mendoakan agar pemimpin itu jadi baik, jadi segala macam, Anda punya andil di keputusan-keputusan baik dia. Ya, kalau kita di Masjid Haram, Masjid Nabawi, mereka tidak pernah berhenti. Bahkan di masjid-masjid umum di Saudi itu berhenti, tidak pernah berhenti mendoakan pemimpinnya agar mendapatkan kebaikan. Agar mendapatkan petunjuk, agar dikaruniahi orang-orang sekitarnya yang membantunya dalam kebaikan dan kesolehan. Yang untuk ada maslahat negara dan juga Islam dan kaum muslimin. Seperti itulah. Ya. Kita sayangkan sekarang di Indonesia justru terbalik. Kita lebih banyak mencaci maki, mendoakan keburukan dan segala macam, menyalah-nyalahkan. Tanpa berpikir dia akan berhadapan juga sama orang yang sedang dia hina hari kiamat. Ya. Kalau Anda punya suara dan bisa sampai kepada pemimpin, ya, terlepas daripada, saya tidak bukan bicara sekarang pemimpin, semua ini hukum syar'i. Sepanjang masa hukumnya akan sama. Siapapun pemimpin di negara Anda, dimanapun Anda berada, gitu kan, maka Anda doakan kebaikan buat mereka. Supaya dapat hidayah, dapat petunjuk, supaya dikeluarkan dari, atau dia menyadari kesalahannya, atau dimudahkan dia untuk ya membela Islam, membela negara dan seterusnya. Seperti itulah. Nah, kalau ada pemimpin adil di sini, kalau kita membantunya dan sibuk memuliakannya, ya, dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang menjadi pegawai juga di sini masuk dalamnya, ya. Mungkin yang bantu bupati, yang bantu wali kota, gubernur, segala macam, ya, sampai ke presiden, sampai ke raja dan segala macam. Ini juga kalau mereka adalah orang-orang yang adil, orang yang baik, lalu kita berikan dukungan, itu insya Allah masuk dalam masalah ini. Yang terakhir, yang keenam adalah di medan jihad. Nah, selama dia keluar, semenjak dia keluar dari rumahnya sampai dia kembali lagi, dia di bawah jaminan Allah SWT. Ada riwayat lain yang mengatakan dijamin akan diberikan rezeki. Walaupun Anda keluar pergi berjihad hanya dengan baju di badan, tetap aja Anda akan mendapatkan rezeki. Dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana hadis yang menjelaskan masalah itu, ya. Ada orang yang dijamin dapat rezeki adalah orang yang menikah karena takut berzina, ya, kemudian juga orang yang pergi berjihad, ya, karena dia atau dia pergi berjihad lah, ya, maka dia dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.